Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan evolusi mendalam ini, silakan suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan jam berapa Anda menonton saat kita memulai perjalanan ini 375 juta tahun yang lalu. Anda berdiri di perairan dangkal periode Devonian akhir. Rasakan suhu air yang dingin dan berlimpah oksigen, diterangi oleh sinar matahari yang menembus permukaan. Samudra biru kehijauan ini penuh dengan rahang-rahang purba, tetapi fokus kita ada di dasar, di antara puing-puing karang dan alga yang mulai menjajah daratan. Anda mengamati leluhur dari semua kepiting, lobster, dan udang modern, sekelompok arthropoda bercangkang keras yang dikenal sebagai decapoda kuno. Hidup mereka terikat pada air, sumber dukungan fisik dan nafas mereka. Untuk bernapas, mereka menarik air dingin melalui bilah insang halus yang terselubung di dalam bilik terlindungi di sisi tubuh mereka. Di dalam bilah insang itu, Anda mengamati darah mereka, cairan vital yang mengalirkan kehidupan. Ini bukan cairan merah berbasis besi, melainkan cairan biru yang kaya tembaga, hemoyanin. Anda menyaksikan hemoyanin ini bekerja, molekul-molekulnya secara efisien menangkap oksigen terlarut dari air dan mendistribusikannya ke seluruh jaringan internal. Ini adalah mesin respirasi Devonian yang bekerja tanpa celah di lingkungan akuatik. Namun, lingkungan berubah, populasi meningkat dan sumber daya menjadi terbatas. Di zona intertidal yang ganas, tempat air bertemu daratan, persaingan untuk mendapatkan makanan dan tempat berlindung menjadi brutal. Garis pantai yang baru mulai stabil memanggil, menawarkan sisa-sisa organik yang kaya yang belum disentuh oleh persaingan akuatik, tetapi ia menuntut pengorbanan besar, meninggalkan air. Anda melihat bagaimana beberapa dari mereka, didorong oleh kelaparan dan tekanan predasi, menghabiskan waktu lebih lama di udara, bersembunyi di bawah puing-puing atau celah-celah batu. Bilah insang yang dirancang untuk air murni mulai mengering, membuat hemoyanin tidak efisien dan menyebabkan sesak napas yang cepat. Sebagai respons mendesak terhadap udara, bilik insang mereka, ruang yang menampung insang, mulai berubah. Anda menyaksikan evolusi sebagai proses cepat yang memilah yang selamat. Permukaan bilik yang tadinya tipis menjadi tebal, lembab, dan penuh dengan pembuluh darah yang sangat banyak. Insang sejati menyusut menjadi sisa-sisa kecil, dan bilik ini berevolusi menjadi paru-paru branchios tegal, kantung udara primitif yang beradaptasi. Paru-paru baru ini tidak lagi membutuhkan air yang mengalir, ia hanya perlu dijaga agar tetap lembab oleh kelembapan udara atau air yang dibawanya. Di daratan, Anda merasakan beban gravitasi. Eksoskeleton, cangkang, mereka yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai pelindung kini harus menopang berat badan terhadap hukum fisika. Anda melihat bagaimana cangkang mereka diperkuat dengan kalsium karbonat yang lebih padat, menawarkan dukungan struktural yang kaku yang memungkinkan pergerakan di luar medium air. Adaptasi lain yang lebih halus namun vital terjadi di dalam manajemen air. Tidak bisa lagi membuang amonia beracun, limbah nitrogen, langsung ke air, Anda melihat mereka harus mengubahnya. Melalui proses evolusi internal, mereka mulai mengubah amonia menjadi guanin, bentuk pasta yang dapat dikeluarkan dengan kehilangan cairan yang sangat minim. Ini adalah adaptasi yang membebaskan mereka sepenuhnya dari kebutuhan air tawar dan menetapkan mereka sebagai penghuni darat sejati. Jutaan tahun berlalu, dan Anda menyaksikan puncak dari adaptasi ini. Anda tiba di sebuah pulau Pasifik yang terpencil dan melihat seekor ketam kelapa, Birgus latro. Anda menyaksikannya merangkak, raksasa darat terbesar di antara semua arthropoda, dengan berat hingga 4 kg, mampu memecahkan tempurung kelapa menggunakan capit yang sangat kuat. Ia bernapas sepenuhnya menggunakan paru-paru branchios tegal yang dulunya adalah bilik insang. Ia adalah penguasa daratan. Anda kembali ke garis pantai purba, ke zona pasang surut yang kejam, sebuah medan perang geologis yang menciptakan tekanan evolusioner paling ekstrim. Anda menyaksikan leluhur krustasea kita, decapoda kuno, yang masih terperangkap dalam ketergantungan mutlak pada air laut. Perhatikan mekanisme pernapasan mereka yang rumit. Di bawah penutup karapaks pelindung, tersembunyi bilah-bilah insang yang halus, yang dikenal sebagai lamelae. Anda melihat lamela ini sebagai serangkaian lembaran jaringan yang sangat tipis dan berlipat-lipat,
menciptakan area permukaan yang masif, seperti labirin kertas yang dirancang untuk satu tujuan, memaksimalkan kontak dengan oksigen terlarut dalam air. Saat air melintas, mekanisme pertukaran lawan arus, counter current exchange, bekerja sempurna, memisahkan molekul oksigen terlarut dengan efisiensi tinggi, dibawa oleh darah biru hemogyanin. Mereka adalah arsitek air pasang, tetapi ketergantungan mereka adalah kelemahan fatal. Bayangkan Anda adalah salah satu dari mereka ketika air pasang surut. Saat ombak yang melindungi mereka kembali ke laut lepas, kelembapan mulai berkurang. Di lingkungan akuatik, lamelae ditahan oleh tekanan hidrostatis. Tetapi begitu tekanan itu hilang, Anda merasakan bilah-bilah halus itu mulai kolaps. Mereka menempel satu sama lain, seperti halaman buku basah yang mengering dan saling menempel. Permukaan respirasi yang tadinya masif kini menjadi permukaan padat. Meskipun udara di sekitar Anda dipenuhi oksigen bebas, oksigen yang jauh lebih melimpah daripada yang terlarut dalam air, paru-paru akuatik ini tidak dapat mengaksesnya. Anda merasakan kepanikan yang mendesak, suffocation, sesak napas, di tengah kelimpahan oksigen. Inilah hukuman bagi setiap upaya untuk meninggalkan air, sebuah tembok tak terlihat yang menghalangi kehidupan darat. Evolusi harus bertindak bukan hanya dengan mengubah cairan darah, tetapi juga dengan merombak struktur mekanis organ pernapasan itu sendiri. Anda menyaksikan bagaimana bilik insang, yang dulunya hanyalah wadah pelindung, harus menjadi lebih dari itu. Seleksi alam mendukung individu yang mampu menahan kolapsnya lamelae sedikit lebih lama. Secara bertahap, Anda melihat bila-bila insang mengalami penataan ulang radikal. Alih-alih membran yang tersebar luas, mereka menjadi lebih tebal, lebih keras, dan ditarik lebih jauh ke dalam kantong perlindungan Carapax, bilik branchiostegal yang kita bahas sebelumnya. Jaringan kapiler darah yang kaya mulai melapisi dinding bilik ini, mengubahnya menjadi paru-paru primitif yang lembab, dilindungi dari pengeringan, dan kini dapat menarik oksigen langsung dari udara. Ini bukan lagi sistem pertukaran lawan arus, ini adalah difusi langsung antara udara dan pembuluh darah. Perubahan ini disertai dengan kebutuhan struktural yang sangat besar. Anda melihat kalsifikasi, pengerasan, eksoskeleton. Bergerak di darat adalah perjuangan tanpa dukungan daya apung air. Cangkang tidak hanya harus melindungi dari predator, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka internal yang menopang seluruh massa tubuh yang kini tertarik ke bawah oleh gravitasi. Mereka menjadi lebih berat, lebih lambat di air, tetapi mendapatkan mobilitas yang kritis di darat. Anda menyaksikan momen penting, pintu menuju kebebasan darat terbuka. Krustasea ini tidak lagi harus mengikuti ritme pasang surut. Mereka dapat menjauh dari pantai, mengambil keuntungan dari sumber daya terestrial, kembali ke air hanya untuk melembabkan paru-paru mereka sesekali. Pencapaian ini menakjubkan, mengubah mesin pertukaran gas berbasis air yang rentan menjadi paru-paru darat yang tangguh. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana struktur yang tampaknya sempurna, ketika menghadapi tekanan baru, dapat dirombak, dilipat, dan digunakan kembali untuk tujuan yang sama sekali berbeda, sebuah testamen akan kecerdasan adaptif kehidupan yang tiada batas. Anda merasakan panas yang menyengat, bukan di perairan Devonian yang dingin, tetapi di zona pasang surut yang dangkal jutaan tahun kemudian. Kita berada di tepi antara dua dunia, lautan kaya, yang kini kelebihan populasi, dan daratan yang masih perawan, yang menawarkan hadiah besar bagi mereka yang berani. Bayangkan garis pantai ini sebagai panci presto evolusi, sebuah zona perang ekologis yang brutal. Populasi krustasea di perairan dangkal telah meledak. Anda menyaksikan kompetisi yang intens untuk setiap sisa makanan, setiap celah berlindung. Di bawah air, setiap kepiting, setiap lobster, saling bertarung dengan sengit. Setiap pertahanan diri yang sukses, setiap perkawinan yang berhasil, hanya menambah tekanan pada generasi berikutnya. Prinsip kelangkaan berkuasa di sini. Tekanan inilah yang mendorong beberapa individu untuk mengambil risiko yang belum pernah terjadi, menjelajah lebih jauh ke atas, melewati batas air pasang tertinggi. Anda melihat mereka merangkak, didorong oleh aroma alga yang membusuk, daun-daun yang hanyut, atau serangga terestrial yang baru berevolusi, semua sumber makanan yang diabaikan oleh para pesaing akuatik. Namun, setiap langkah ke darat adalah perjuangan melampaui kemampuan fisiologis mereka.
Di dalam tubuh mereka, Anda merasakan bagaimana mereka berjuang melawan dua musuh utama, gravitasi dan dehidrasi. Di laut, tubuh mereka seringan air. Di darat, bobot kalsium karbonat mereka menjadi beban yang membebani setiap sendi. Individu yang memiliki karapaks, cangkang, yang sedikit lebih kuat, yang sedikit lebih kaku, dapat menahan bobot ini lebih baik, memberikan mereka margin waktu yang krusial untuk mencari makan di darat. Lalu ada masalah air. Anda melihat krustasea mengeluarkan limbah nitrogen dalam bentuk amonia beracun, sebuah proses yang hanya bisa dilakukan dengan aman di air yang berlimpah, yang segera melarutkan racun tersebut. Ketika mereka berada di darat, amonia dengan cepat menumpuk, mengancam sistem internal. Anda menyaksikan transformasi kimia yang dimulai dari tingkat seluler. Individu yang memiliki jalur metabolik untuk mengubah amonia menjadi senyawa yang lebih tidak beracun dan hemat air, seperti guanin, tiba-tiba mendapatkan keunggulan selektif. Guanin dapat diekskresikan dalam bentuk padat, seperti pasta, meminimalkan hilangnya cairan vital. Ini adalah langkah pertama menuju kemerdekaan air. Seiring berjalannya waktu geologis, lingkungan pesisir berulang kali mendorong dan menarik mereka. Gelombang panas membuat daratan terlalu kering, hujan badai mendorong mereka kembali ke air. Hanya krustasea yang secara bertahap mengembangkan paru-paru branchiostegal yang lebih efisien dan eksoskeleton yang lebih beratlah yang dapat menaklukkan garis pantai ini. Anda melihat bagaimana tekanan ini memisahkan garis keturunan. Beberapa tetap menjadi arsitek pasang surut, sementara yang lain, didorong oleh kelangkaan sumber daya, menjadi pionir darat. Garis keturunan ini, yang kelak akan menghasilkan ketam kelapa raksasa, memutuskan bahwa hadiah di daratan lebih besar daripada risiko dehidrasi dan perjuangan gravitasi. Mereka mulai menguasai daratan. Anda menyaksikan salah satu dari mereka yang telah sepenuhnya beralih, menggunakan capitnya yang kuat, yang dulunya hanya alat untuk bertarung di dasar laut, kini untuk menggali liang dalam, menyediakan tempat berlindung dari panas dan musuh. Mereka telah mengubah masalah kekurangan air dan panas menjadi solusi arsitektur. Ini adalah pertempuran yang dimenangkan bukan melalui agresi, tetapi melalui adaptasi bertahap dan pengorbanan struktural yang berkelanjutan, menciptakan makhluk yang tidak lagi hanya mengunjungi daratan, tetapi benar-benar memilikinya. Anda kembali ke pinggiran pantai, di mana air pasang surut meninggalkan lapisan kelembapan yang menyengat. Rasakan kontras yang brutal, udara darat, kaya oksigen tetapi kering, melawan air laut, yang menawarkan dukungan fisik tetapi membawa oksigen terlarut dalam konsentrasi yang jauh lebih rendah. Di sini, di zona batas ini, Anda melihat krustasea awal yang didorong ke atas oleh persaingan akuatik. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mengambil risiko mencoba menghirup udara untuk sementara waktu. Saksikan perjuangan mereka saat air surut. Saat insang halus mereka terkena udara, kolapsnya bilah-bilah lamelae segera terjadi. Namun, individu yang sedikit lebih berhasil adalah mereka yang secara naluriah membawa serta sedikit air, sebuah jaket air sementara. Anda mengamati bagaimana mereka menahan sejumlah kecil air di dalam bilik insang yang tertutup rapat, di bawah karapaks. Air ini, yang kini berfungsi sebagai medium pertukaran gas, memungkinkan insang mereka tetap berfungsi sebentar. Air ini menciptakan lingkungan mikro lembab di sekitar lamelae. Tapi air ini tidak disirkulasikan. Oksigen di dalamnya segera habis, dan konsentrasi karbon dioksida meningkat tajam. Anda merasakan stres pernapasan, air stres, yang mereka hadapi. Mereka harus segera kembali ke air laut untuk mengisi ulang tangki mereka dan membuang CO2. Mereka terperangkap dalam siklus berbahaya, mencari makan di darat, berlari kembali untuk bernapas. Inilah tekanan seleksi yang paling mendesak. Krustasea yang berhasil menjauh dari air, bahkan hanya selama 30 menit, adalah mereka yang memiliki bilik insang yang lebih kaku dan lebih tertutup, yang efektif mencegah penguapan jaket air itu dan mampu menjaga lamelae tetap terpisah untuk pertukaran gas yang efisien, meskipun terbatas. Anda menyaksikan evolusi terjadi pada kecepatan yang menakutkan di zona intertidal ini. Bilik insang tidak hanya menjadi penyimpan air, dinding internalnya sendiri mulai menjadi lebih vaskular, penuh dengan pembuluh darah yang merayap. Mereka mulai mencuri oksigen langsung dari udara yang terperangkap di atas sisa air laut,
mengubah dinding bilik menjadi paru-paru branchios tegal yang kita kenal. Perubahan fisiologis yang menyertai transisi ini sangat mendalam. Hemoyanin mereka harus menjadi lebih efisien dalam menangkap dan melepaskan oksigen dalam kondisi yang sangat bervariasi, terkadang dari air, terkadang dari udara lembab, di mana suhu fluktuatif dan salinitas, kadar garam, ekstrim menguji batas toleransi mereka. Anda melihat bahwa untuk benar-benar mandiri, mereka harus menyelesaikan krisis internal, retensi air. Mereka mulai melapisi eksoskeleton mereka dengan lapisan lilin, seperti pernis pelindung, yang mengurangi penguapan melalui permukaan cangkang dan persendian. Ini adalah langkah biomekanik kritis menuju kemerdekaan terestrial. Cangkang yang semakin diperkuat, semakin tebal, dan semakin kedap air. Bertahun-tahun berlalu, dan mereka kini bisa bertahan berjam-jam di darat. Anda melihat individu dewasa yang semakin jarang kembali ke laut kecuali untuk membasahi paru-paru mereka. Mereka telah menaklukkan zona intertidal yang kejam, menjadikannya rumah mereka. Puncak dari evolusi ini, ketam kelapa, adalah bukti abadi. Makhluk darat raksasa ini bahkan akan tenggelam jika dibiarkan terendam air terlalu lama. Paru-paru mereka yang terspesialisasi tidak lagi mampu secara efisien mengambil oksigen terlarut dari air. Mereka telah sepenuhnya memutus jembatan akuatik untuk bernapas. Ini adalah perpisahan evolusioner. Satu langkah menjauh dari air, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup, yang akhirnya menjadi pengkhianatan total terhadap habitat asal. Anda merasakan hembusan angin gurun, meskipun Anda berada di pantai. Panas terik matahari tropis membakar pasir dan kerikil di zona yang ditinggalkan oleh air pasang. Kita telah melewati jutaan tahun evolusi, dan sekarang, tekanan terhadap krustasea darat awal bukan hanya kompetisi, tetapi juga strategi bertahan hidup mekanis melawan lingkungan yang keras. Anda menyaksikan adaptasi perilaku yang sama pentingnya dengan perubahan fisiologis. Krustasea yang lebih awal yang berani menjelajah daratan tidak dapat bertahan di bawah paparan langsung. Suhu tinggi akan meningkatkan metabolisme mereka, memaksa mereka bernapas lebih cepat, dan mempercepat dehidrasi vital pada paru-paru branchios tegal mereka. Solusi mereka ada di bawah kaki Anda, liang, burrow. Perhatikan bagaimana mereka, didorong oleh insting, menggunakan capit yang semakin kuat untuk menggali ke dalam substrat yang lembab. Anda merasakan penurunan suhu yang signifikan hanya beberapa sentimeter di bawah permukaan. Tanah menyediakan isolasi termal, mengurangi risiko panas berlebih, dan yang paling penting, tanah menahan kelembapan. Liang ini menjadi paru-paru buatan. Udara di dalam liang jenuh dengan uap air, menciptakan lingkungan mikro yang sempurna di mana paru-paru branchios tegal dapat bekerja tanpa kehilangan cairan tubuh yang cepat. Kelembapan ini adalah selimut penyelamat bagi mesin pernapasan mereka. Anda juga menyaksikan bagaimana mereka mulai menguasai ritme alam. Untuk bertahan hidup, mereka harus menjadi ahli dalam pemetaan waktu. Mereka mengkoordinasikan aktivitas mencari makan mereka dengan surutnya air pasang di malam hari. Mengapa malam? Karena suhu lebih rendah dan kelembapan udara lebih tinggi, mengurangi laju penguapan dan memungkinkan mereka untuk menjelajah lebih jauh dari pantai tanpa perlu sering-sering kembali untuk mengisi ulang air. Pikirkan tentang ketam kelapa modern. Ketergantungan mereka pada liang sangat mutlak. Mereka membawa liang di dalam diri mereka. Anda melihat bagaimana mereka mempertahankan lapisan air yang sangat kecil di dalam kantung perikardial mereka dan secara aktif membersihkan paru-paru branchios tegal mereka untuk menjaga permukaannya tetap aktif. Saat Anda melihat ketam kelapa raksasa ini merangkak di darat, Anda melihat bahwa adaptasi struktural dan perilaku bekerja sama. Eksoskeleton yang kuat dan kedap air adalah pertahanan pasif mereka, sementara menggali liang dan waktu mencari makan di malam hari adalah pertahanan aktif mereka. Perilaku ini memungkinkan tubuh besar ketam kelapa untuk berfungsi, karena tubuh yang lebih besar memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih kecil, yang membantu retensi air. Namun, mereka masih harus bersembunyi. Kisah liang adalah kisah tentang subterfuge, survival by hiding. Mereka menaklukkan lingkungan paling keras di dunia dengan cara menghindarinya saat paling berbahaya, memanfaatkan kelembapan yang tersimpan di bawah tanah. Ini adalah strategi yang menentukan, daratan adalah tempat untuk makan dan tumbuh besar,
tetapi bawah tanah yang lembab adalah tempat untuk bernapas dan bertahan hidup. Bahkan jutaan tahun kemudian, setelah evolusi radikal menuju darat, makhluk terbesar di antara mereka masih tunduk pada kelembapan. Evolusi tidak menghapus masalah, ia hanya memindahkannya di bawah tanah. Anda berada di ambang batas pasang surut, menyaksikan leluhur krustasea menghadapi serangan balik, whiplash, hipoksia, kekurangan oksigen. Ingat, insang mereka bekerja sempurna di air, tetapi udara adalah racun mekanis bagi lamelae mereka yang halus. Bayangkan seekor krustasea awal yang terperangkap di darat saat air surut. Ia bersembunyi di dalam liang, di mana kelembapan membantu, tetapi ia mulai kehabisan oksigen yang dibawa oleh sedikit air yang tersisa di bilik insangnya. Kekurangan oksigen ini, yang dikenal sebagai hipoksia, memicu respons mendesak. Anda melihat krustasea itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di air. Ia mulai batuk atau memompa dengan kuat dengan skapok natite, alat pengayuh air, di bawah karapaksnya, mencoba mengeluarkan CO2 yang menumpuk. Dalam tindakan putus asa ini, ia secara tidak sengaja menemukan kembali pernapasan udara. Saat ia mengayuh, ia menciptakan ruang bertekanan rendah di dalam bilik insang yang kering dan mengempis. Udara luar yang kaya oksigen terhisap masuk, melalui tepi bilik yang tidak sepenuhnya tertutup rapat. Anda menyaksikan penemuan yang mengubah hidup, gelembung lembab, humid bubble. Oksigen bebas dari udara masuk ke bilik, bertemu dengan sisa kelembapan di dinding insang yang mulai menebal. Darah kaya hemoyanin yang mengalir dekat ke permukaan kini bisa menarik oksigen langsung dari gelembung udara tersebut, jauh lebih efisien daripada dari air laut yang terperangkap. Ini adalah momen pernapasan udara yang rudimenter, sebuah kecelakaan evolusioner yang sukses. Krustasea yang belajar mempertahankan sedikit udara ini, daripada hanya mengandalkan air yang dibawanya, adalah mereka yang bertahan hidup lebih lama di darat. Anda melihat bagaimana keunggulan selektif ini mendorong perubahan struktural lebih lanjut. Bilik insang menjadi lebih seperti kantung udara yang didedikasikan untuk menjebak udara atmosfer, bukan sekadar memproses air laut. Dinding internal paru-paru Brachiostegal menjadi tebal, kuat, dan penuh dengan pembuluh darah yang melebar, siap untuk pertukaran gas dari udara. Mereka mulai mengembangkan mekanisme untuk mengunci bilik ini, mencegah hilangnya udara dan kelembapan saat mereka bergerak di darat. Namun, transisi ini tidak gratis. Anda melihat bahwa ketika mereka berada di darat, meskipun mereka memiliki oksigen yang melimpah, mereka menghadapi tantangan baru dalam menghilangkan karbon dioksida. Di air, CO2 mudah larut dan dikeluarkan. Di udara, retensi CO2 menjadi masalah serius, yang memaksa mereka untuk mengembangkan mekanisme penyangga, buffer, dalam darah mereka dan mempertahankan ritme pernapasan yang lambat, stabil, dan sengaja. Perjalanan ini adalah tentang kompromi. Krustasea darat ini telah menjadi pemenang yang luar biasa di darat, tetapi mereka kini telah kehilangan kemampuan renang dan pernapasan air mereka yang efisien. Paru-paru Brachiostegal mereka begitu disempurnakan untuk udara sehingga jika mereka kembali ke air, mereka tidak dapat lagi mengatur pertukaran gas yang diperlukan dan justru tercekik. Anda menyaksikan ketam kelapa besar yang modern ini, dengan capitnya yang luar biasa, tidak lagi memiliki kemampuan untuk bernapas di dalam air. Mereka adalah makhluk darat yang sejati, namun keterikatan pada kelembaban sisa, pada penemuan gelembung udara lembab yang tidak disengaja jutaan tahun yang lalu, tetap menjadi kunci kelangsungan hidup mereka. Mereka menaklukkan gravitasi dan kelangkaan, tetapi kebutuhan akan selimut kelembapan tetap menjadi hukum yang tidak dapat mereka langgar. Anda kini menyelami fisiologi internal krustasea darat, jauh di luar cangkang pelindung mereka. Perubahan lingkungan telah memaksa terjadi kekacauan kapiler, penataan ulang radikal dari jaringan pernapasan yang telah bekerja tanpa berubah selama jutaan tahun di bawah air. Dalam leluhur akuatik, insang adalah fokus dari jaringan kapiler. Darah kaya hemoyanin dipompa melalui bilah-bilah insang yang halus untuk mengambil oksigen terlarut sebelum dialirkan ke seluruh tubuh. Namun, Anda melihat bagaimana transisi ke udara menuntut perombakan total. Saat insang menjadi tidak berfungsi karena kolaps, sistem peredaran darah harus mengikuti. Anda menyaksikan jaringan arteri dan vena yang sebelumnya membawa darah ke dan dari lamelae,
kini mulai menyusut. Sebaliknya, ada proliferasi, pertumbuhan cepat kapiler-kapiler baru di lokasi yang sama sekali berbeda, dinding bagian dalam bilik insang, yang kini menjadi paru-paru branchiostegal. Anda menyaksikan bagaimana pembuluh darah ini tumbuh dan bercabang, menciptakan lapisan vaskular yang sangat padat di dinding bilik yang kini menyentuh udara. Ini adalah pengalihan sumber daya tubuh yang besar. Anda melihat bahwa perubahan ini diatur oleh sesuatu yang jauh lebih fundamental, tombol genetik ke paru-paru proto. Mutasi kecil, yang secara kebetulan menyebabkan ekspresi gen yang mendorong pertumbuhan pembuluh darah di bilik insang daripada di lamelae, memberi individu tersebut keunggulan bertahan hidup yang besar di darat. Individu ini dapat mengambil oksigen dari udara lembab secara langsung, melewati insang yang lumpuh. Seiring waktu, seleksi alam menguatkan tombol genetik ini, mempercepat pergeseran dari pernapasan air ke pernapasan udara. Bilik insang berubah dari kulit yang tipis menjadi organ yang tebal dan berotot, dan jaringan insang yang tersisa menjadi organ sisa yang tidak berfungsi. Pengalihan kapiler ini juga menyelesaikan masalah biomekanik yang besar. Insang akuatik adalah organ yang sangat rapuh, rentan terhadap kerusakan mekanis di darat. Dengan merelokasi fungsi respirasi ke dinding yang dilindungi oleh karapaks yang kaku, mereka melindungi jaringan pertukaran gas dari abrasi dan pengeringan. Anda melihat konsekuensi dari pengalihan total ini pada ketam kelapa. Paru-paru branchiostegal mereka begitu berkembang, sehingga kini mereka memiliki efisiensi pertukaran gas yang sebanding dengan sebagian besar vertebrata terestrial kecil. Mereka bisa menggunakan oksigen bebas atmosfer dengan sangat baik. Namun, Anda juga melihat penalti dari spesialisasi ini, mereka tidak bisa kembali. Ketika ketam kelapa dimasukkan kembali ke air, pola vaskular mereka yang terspesialisasi tidak dapat secara efisien mengekstraksi oksigen dari air yang mengalir. Sebaliknya, mereka mulai tercekik. Air yang memenuhi bilik paru-paru mereka menghambat akses ke permukaan pertukaran gas yang dirancang untuk udara, bukan air. Ini adalah pembebasan total dari laut sebagai sumber nafas, tetapi juga pengusiran permanen. Keputusan yang dibuat oleh tekanan lingkungan jutaan tahun lalu melalui penataan ulang kapiler telah menjadi batasan biologis yang tidak dapat mereka lewati, sebuah jalan satu arah menuju daratan. Anda kini menyaksikan puncak dari desain ulang respirasi krustasea, sebuah transisi dari sistem pasif berbasis air ke ventilasi udara yang aktif dan terkontrol. Ini adalah kunci yang memungkinkan krustasea menjadi raksasa darat. Dalam leluhur akuatik, air dipompa secara terus-menerus melalui insang oleh scapognathidae, alat pengayuh yang bergerak seperti baling-baling. Ini adalah sistem yang dirancang untuk fluida, bukan gas. Ketika krustasea ini pindah ke darat, mereka harus mengubah gerakan pengayuhan yang konstan itu menjadi mekanisme piston yang intermiten dan kuat. Anda mengamati perubahan pada scapognathidae itu sendiri. Alih-alih pengayuh air, struktur ini berevolusi menjadi semacam piston, yang sekarang memampatkan dan melepaskan volume udara di dalam paru-paru branchiostegal yang tebal. Anda melihat bahwa pernapasan darat ini adalah proses aktif. Ketika ketam kelapa modern menarik udara, ia menariknya dengan paksa. Ketika ia mengeluarkan nafas, ia mengontrol pelepasan udara. Mekanisme piston ini memastikan bahwa udara lama, yang kaya karbon dioksida dan rendah oksigen, benar-benar dikeluarkan, dan udara segar ditarik masuk. Namun, ada masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh evolusi, kelembapan. Setiap kali udara segar dihirup, udara itu harus dilembabkan agar oksigen dapat berdifusi melintasi jaringan kapiler. Proses pelembapan ini menyebabkan kebocoran terkontrol air dari tubuh mereka. Anda menyaksikan bagaimana krustasea darat mengembangkan cara luar biasa untuk mengatasi kebocoran ini. Mereka menjadi ahli dalam daur ulang air. Ketam kelapa, khususnya, menggunakan bulu-bulu khusus di kaki mereka untuk menarik air hujan atau embun, atau bahkan air seni mereka sendiri yang kaya guanin, dan menyalurkannya kembali ke bilik paru-paru untuk menjaga agar permukaannya tetap lembab. Mereka mengontrol kebocoran tersebut dan mengganti kehilangan air dengan presisi biologis. Perhatikan juga peran perikardial sac, kantung perikardial, tempat jantung berada. Kantung ini berevolusi menjadi reservoir air penting. Mereka mengisi kantung ini dengan air asin yang diambil dari tanah atau sisa embun,
menggunakannya sebagai sumber internal untuk membasahi paru-paru mereka dari waktu ke waktu. Air ini tidak hanya melembabkan, ia juga memainkan peran kunci dalam manajemen ion, memungkinkan mereka untuk menyaring garam berlebih. Transformasi dari bila insang pasif menjadi paru-paru yang berventilasi aktif inilah yang memungkinkan ketam kelapa tumbuh menjadi ukuran raksasa. Ukuran yang lebih besar berarti kebutuhan oksigen yang lebih besar, dan paru-paru aktif adalah satu-satunya cara untuk menyuplai hemoyanin dengan cukup oksigen untuk mendukung massa tubuh besar itu di darat. Mereka telah mengubah mesin laut menjadi mesin darat, menggunakan pompa lama untuk pekerjaan baru. Hasilnya adalah ketam kelapa, raksasa yang sangat mandiri di darat, sebuah bukti kehebatan evolusi yang mengubah kelemahan struktural menjadi kekuatan terestrial. Anda telah menyaksikan krustasea menaklukkan gravitasi dan mendapatkan oksigen, tetapi perjuangan terbesar mereka mungkin terjadi pada tingkat molekuler, jauh di dalam cairan tubuh mereka. Ingat, di laut, membuang karbon dioksida, CO2, adalah hal yang sepele. CO2 larut sangat mudah dalam air, dan insang yang berlimpah air dengan cepat membersihkan tubuh dari limbah metabolik ini, menjaga pH darah tetap stabil. Namun, di darat, Anda melihat masalah CO2 berubah menjadi teka-teki. Krustasea darat, meskipun memiliki paru-paru branchios tegal yang efisien untuk mengambil oksigen, jauh lebih buruk dalam menghilangkan CO2 ke udara daripada ke air. CO2 terakumulasi di dalam darah mereka. Anda merasakan dampak dari penumpukan ini, asidosis. Karbon dioksida bereaksi dengan air dalam tubuh untuk membentuk asam karbonat yang menurunkan pH darah. Darah yang menjadi terlalu asam akan mengganggu fungsi protein, menghambat efisiensi hemoyanin dalam mengangkut oksigen, dan mengancam seluruh sistem fisiologis. Ini adalah ancaman yang jauh lebih tersembunyi daripada dehidrasi. Untuk bertahan hidup di darat, evolusi harus menciptakan sistem penyangga, buffer system, internal yang canggih. Anda menyaksikan bagaimana krustasea mulai menggunakan kalsium karbonat yang ada di dalam cangkang keras mereka sebagai pelindung kimia. Mereka mengembangkan kemampuan untuk secara metabolik melepaskan ion bikarbonat, bentuk kimia yang dapat menyerap kelebihan asam ke dalam darah mereka, bertindak seperti pemadam kebakaran molekuler. Mereka mendapatkan bikarbonat ini dari cadangan kalsium yang mereka simpan di bawah cangkang mereka. Proses ini membantu menetralkan asam karbonat, menjaga lingkungan internal yang stabil, homeostasis. Perhatikan ketam kelapa raksasa. Ukuran mereka yang besar berarti mereka menghasilkan CO2 dalam jumlah besar, dan keterbatasan pernapasan mereka memaksa mereka mempertahankan konsentrasi CO2 dalam darah yang secara rutin lebih tinggi daripada kebanyakan hewan darat lainnya. Sistem penyangga bikarbonat yang sangat kuat inilah yang memungkinkan mereka menoleransi tingkat asidosis yang fatal bagi hewan laut lainnya. Anda menyaksikan bagaimana, sebagai hasil dari spesialisasi ini, terjadi kompromi dalam waktu bernapas mereka. Untuk menghemat kelembapan, mereka harus mengurangi laju ventilasi, yang berarti mereka harus menoleransi CO2 yang lebih tinggi di antara setiap pompa udara. Jadi, ketika Anda melihat ketam kelapa merangkak perlahan, Anda tidak hanya menyaksikan perjuangan melawan gravitasi. Anda menyaksikan sebuah perjuangan kimia yang tersembunyi, sebuah sistem penyangga yang terus bekerja keras di dalam tubuh, menarik sumber daya dari cangkang mereka sendiri untuk melawan efek samping pernapasan darat. Kemenangan terbesar mereka di darat mungkin bukan terletak pada capit yang kuat, tetapi pada kemampuan tak terlihat hemoyanin mereka untuk bekerja dengan stabil di dalam darah yang secara kronis bersifat asam, sebuah keajaiban fisiologis yang memungkinkan mereka menjadi penakluk darat yang perkasa. Anda menyaksikan pekerjaan halus yang dilakukan pada inti biologis krustasea darat, hemoyanin, pompa tembaga berwarna biru yang mengalirkan oksigen. Transisi dari air ke udara menuntut lebih dari sekadar perubahan organ, ia menuntut penyetelan ulang total pada molekul pengangkut oksigen. Di lautan, tekanan parsial oksigen yang relatif rendah di air menuntut hemoyanin leluhur memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap oksigen. Ia harus mampu mencengkeram setiap molekul yang langka di dalam air. Namun, Anda melihat masalah yang timbul di darat. Meskipun udara memiliki oksigen yang melimpah, krustasea darat ini, seperti yang Anda lihat, berjuang melawan penumpukan CO2.
Darah yang lebih asam, asidosis, cenderung membuat hemoyanin melepaskan oksigen terlalu cepat, sebuah fenomena yang dikenal sebagai efek Bohr. Jika hemoyanin terlalu cepat melepaskan oksigen di paru-paru branchiostegal yang rentan, itu akan menjadi bencana. Anda melihat evolusi secara bertahap menyetel ulang pompa tembaga ini. Hemoyanin pada krustasea darat, seperti ketam kelapa, telah berevolusi menjadi kurang sensitif terhadap perubahan pH. Ini adalah kompromi yang vital. Dengan mengurangi sensitivitasnya terhadap asam, ia dapat menahan oksigen yang dihirup dari udara bahkan ketika darah menjadi sedikit asam karena retensi CO2. Perhatikan juga bagaimana struktur molekuler hemoyanin mereka dioptimalkan untuk mengambil oksigen dari paru-paru branchiostegal. Meskipun tekanan parsial oksigen total di udara tinggi, pertukaran gas di paru-paru lembab ini masih tidak sesempurna di lingkungan akuatik. Hemoyanin harus belajar untuk mengambil oksigen dari gelembung udara lembab ini dengan efisiensi tinggi. Anda melihat bahwa penyetelan hemoyanin ini memungkinkan ketam kelapa tumbuh menjadi raksasa. Untuk mendukung massa otot yang besar dan metabolismenya yang lambat di darat, setiap molekul hemoyanin harus melakukan tugasnya dengan presisi yang brutal. Dengan mengoptimalkan afinitasnya dan meningkatkan toleransinya terhadap asidosis, ketam kelapa memastikan bahwa jaringan yang jauh dari paru-paru tetap mendapatkan suplai oksigen yang stabil, bahkan saat ia menggali liang atau memecahkan kelapa. Ini adalah kemenangan biokimia yang memungkinkan kemenangan mekanis. Jika hemoyanin gagal, ukuran raksasa dan kekuatan penghancur ketam kelapa akan menjadi hukuman mati, bukan keunggulan evolusioner. Anda melihat ketam kelapa sebagai karya agung biokimia, sebuah sistem transportasi yang disetel secara sempurna untuk kehidupan di perbatasan yang keras. Mereka adalah bukti bahwa penaklukan daratan membutuhkan adaptasi yang terjadi jauh di bawah permukaan, di tingkat molekuler, dalam setiap tetes darah biru yang beredar. Anda kini mengalihkan pandangan dari urusan internal pernapasan ke pertahanan eksternal krustasea darat, cangkang mereka. Di laut, cangkang berfungsi sebagai pelindung dan penopang kalsium. Di darat, ia harus menjadi benteng, sebuah mekanisme kunci air, waterlock. Bayangkan cangkang leluhur krustasea sebagai selembar kertas tisu, yang walaupun keras, ia tetap berpori dan memungkinkan kelembaban menembus. Di darat, matahari dan angin akan menarik cairan dari tubuh mereka melalui proses penguapan. Anda melihat bagaimana seleksi alam mendorong evolusi pertahanan anti penguapan yang berlapis. Bagian luar cangkang, yang disebut kutikula, mulai menyertakan lapisan epikutikula yang kaya lipid. Epikutikula ini adalah lapisan lilin dan minyak yang sangat tipis, tidak lebih dari beberapa mikrometer tebalnya, namun berfungsi sebagai penghalang uap air yang luar biasa. Anda menyaksikan bagaimana genetik memandatkan cangkang harus diubah. Individu yang memiliki lapisan lipid yang lebih tebal dan lebih teratur kehilangan lebih sedikit air. Ini adalah perbedaan antara bertahan hidup di siang hari yang kering dan mati lemas karena dehidrasi. Seiring waktu, ketam kelapa dan kerabatnya menjadi di antara arthropoda darat yang paling kedap air di planet ini. Perhatikan tubuh ketam kelapa. Karapaksnya tebal, kaku, dan seperti pernis, semua berkat lapisan lipid yang intens. Perlindungan ini sangat penting karena paru-paru branchiostegal mereka, meskipun terlindungi, masih merupakan jaringan lembab yang secara inheren rentan terhadap penguapan. Benteng kutikula adalah garis pertahanan pertama, mengisolasi reservoir air vital tubuh. Anda menyadari bahwa tantangan terbesar dalam menjaga kunci air ini adalah sendi-sendi krustasea. Sendi adalah titik di mana cangkang harus fleksibel, dan disitulah kelembaban paling mudah hilang. Anda melihat bagaimana ketam kelapa mengembangkan lipatan sendi yang lebih kompleks dan lebih berlilin, meminimalkan area permukaan terbuka yang rentan. Transisi ini juga melibatkan biaya yang besar. Lapisan lilin yang tebal dan kaku ini membuat mereka harus bekerja lebih keras saat berganti kulit, molting. Melepaskan benteng kutikula yang kedap air ini membuat mereka sangat rentan terhadap predator dan dehidrasi selama proses molting, memaksa mereka untuk bersembunyi di liang dalam selama berminggu-minggu sampai cangkang baru yang diperkaya lipid terbentuk dan mengeras. Benteng kutikula ini bukan hanya fitur fisik, ia adalah janji evolusioner.
Ini adalah mandat genetik yang memungkinkan krustasea darat untuk membawa lautan kecil mereka sendiri di dalam diri, terbungkus rapat dalam lemak dan kalsium. Mereka telah membangun pertahanan yang begitu efektif sehingga mereka dapat menjelajah jauh dari pantai, menaklukkan hutan pedalaman dan mendaki pepohonan, semua karena cangkang mereka telah berubah dari sekadar baju besi menjadi kapsul penahan air. Anda sekarang akan menyaksikan keajaiban rekayasa ulang yang paling mendesak dalam transisi ke darat, penyelamatan air kencing. Bagi krustasea darat, air adalah mata uang yang paling berharga, dan membuangnya adalah pemborosan yang mematikan. Dalam leluhur akuatik, limbah metabolik utama mereka adalah amonia. Organ ekskresi, yang disebut nefridia atau kelenjar hijau, bekerja dengan cepat membuang amonia yang sangat beracun ini langsung ke air laut melalui urin yang encer, sebuah solusi yang efektif dan berlimpah air. Namun, di darat, strategi ini menjadi fatal. Melepaskan amonia memerlukan volume air yang besar, menyebabkan dehidrasi cepat. Anda menyaksikan bagaimana seleksi alam memaksa perubahan kimia dan struktural total pada sistem pembuangan limbah ini. Perubahan pertama yang Anda lihat adalah kimia. Krustasea darat mengembangkan jalur metabolik untuk mengubah amonia yang mudah larut menjadi guanin, suatu senyawa nitrogen yang hampir tidak beracun dan paling penting, sangat tidak larut dalam air. Guanin dapat dipertahankan di dalam tubuh tanpa membahayakan, dan ketika dikeluarkan, ia dikeluarkan sebagai pasta yang pekat dan kering. Perubahan kimia ini memerlukan modifikasi pada nefridia itu sendiri, sekarang mereka harus menjadi ahli daur ulang. Anda menyaksikan bagaimana nefridia berevolusi menjadi sistem yang kompleks dengan fokus baru pada penyerapan kembali air. Urin yang baru disaring tidak lagi segera dibuang. Sebaliknya, ia melalui saluran yang lebih panjang di mana air dan ion-ion penting diselamatkan kembali ke dalam aliran darah. Proses yang Anda saksikan adalah pemekatan limbah secara ekstrim. Di akhir proses, limbah yang dikeluarkan oleh ketam kelapa sangat sedikit airnya, seringkali bercampur dengan feses. Ini adalah mekanisme penghematan air yang sangat efisien, yang memungkinkan mereka bertahan berminggu-minggu tanpa perlu minum. Anda bahkan melihat bahwa ketam kelapa menggunakan limbah guanin yang dikonsentrasikan ini sebagai bagian dari mekanisme perikardial sak mereka. Mereka seringkali mengoleskan cairan ini ke bulu-bulu di sekitar mulut mereka, dan cairan ini, yang kaya akan ion, diserap kembali untuk menjaga keseimbangan garam dan kelembaban di paru-paru mereka, sebuah bentuk daur ulang yang ekstrim. Kemenangan ini berarti kemandirian penuh di darat. Ketam kelapa tidak lagi terikat pada air tawar atau laut untuk pembuangan limbah. Mereka telah memecahkan teka-teki nitrogen darat dengan cara yang sangat hemat air, suatu keberhasilan yang hanya bisa ditandingi oleh beberapa serangga dan reptil. Ini adalah perombakan total, mengubah sistem drainase laut menjadi pabrik daur ulang darat. Krustasea telah mengalahkan air dan tanah dengan memodifikasi setiap sistem internal mereka, mengubah setiap pemborosan menjadi peluang bertahan hidup. Anda kini menyaksikan tantangan beracun yang dihadapi oleh setiap makhluk yang meninggalkan air, amonia. Amonia adalah produk sampingan dari metabolisme protein, dan dalam konsentrasi tinggi, ia merupakan racun saraf yang mematikan. Di laut, leluhur krustasea membuang amonia secara pasif, membiarkannya berdifusi melalui insang dan larut dalam air yang tak terbatas. Namun, di darat, Anda merasakan masalah mendesak, amonia yang tidak bisa dibuang dengan cepat mulai menumpuk dalam jaringan. Individu yang tetap mengandalkan ekskresi amonia hanya dapat bertahan hidup selama beberapa menit di darat sebelum toksisitas mengambil alih. Evolusi memerlukan solusi yang secara kimia dapat menetralkan racun ini, sebuah proses yang membutuhkan energi. Anda menyaksikan bagaimana krustasea darat, didorong oleh kebutuhan survival, mulai mengalihkan energinya untuk memodifikasi jalur metabolik yang mengubah amonia beracun menjadi senyawa yang lebih mudah dikelola. Beberapa garis keturunan darat, seperti serangga, beralih ke asam urat. Krustasea darat memilih dua jalur utama, guanin, seperti yang dilakukan ketam kelapa, atau urea. Anda menyaksikan perjuangan energetic hurdle, ini. Mengubah amonia menjadi urea membutuhkan serangkaian reaksi enzimatik yang dikenal sebagai siklus urea. Proses ini membutuhkan lebih banyak energi daripada sekadar membuang amonia,
tetapi energi yang diinvestasikan ini dibayar mahal dengan kelangsungan hidup. Urea jauh lebih tidak beracun daripada amonia dan memungkinkan konsentrasi limbah yang lebih tinggi di dalam tubuh tanpa meracuni sistem. Perhatikan ketam kelapa. Meskipun mereka berfokus pada guanin, mereka juga menunjukkan kemampuan untuk memproses sebagian limbah mereka menjadi urea, yang masih jauh lebih baik daripada amonia. Urea, meskipun memerlukan lebih banyak air untuk dibuang daripada guanin, memungkinkan toleransi yang lebih besar terhadap produk sampingan nitrogen yang dihasilkan dari diet protein tinggi mereka, terutama kelapa dan sisa-sisa organik lainnya. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi ini tidak hanya terjadi di kelenjar ekskresi, itu juga terjadi di sel-sel hati dan jaringan lain yang harus melaksanakan siklus kimia yang kompleks ini. Ini adalah biaya tersembunyi untuk penaklukan daratan, mengalokasikan energi yang berharga untuk membersihkan racun yang tadinya dapat dibuang secara gratis ke lautan. Ketika Anda melihat ketam kelapa dewasa yang tidak lagi terikat pada air, Anda melihat hasil dari perjuangan kimiawi yang panjang ini. Mereka telah membangun pertahanan molekuler melawan racun diri, memungkinkan mereka untuk bergerak bebas, jauh dari tepi air, tanpa harus mati karena produk limbah internal mereka sendiri. Mereka telah mengubah kutukan biologis menjadi strategi bertahan hidup, sebuah bukti bahwa bahkan hukum kimia pun dapat dibengkokkan demi kelangsungan hidup. Anda kembali ke daratan, di mana pengelolaan air adalah hukum tertinggi. Anda telah melihat krustasea mengatasi toksisitas amonia, tetapi untuk benar-benar menguasai daratan, mereka harus mencapai mahakarya metabolik, ekskresi padat. Bayangkan betapa berharganya setiap tetes air bagi krustasea darat. Membuang limbah nitrogen yang larut berarti membuang air, dan air tidak dapat diganti dengan mudah di pulau-pulau tropis yang kering. Anda menyaksikan puncak dari evolusi ekskresi nitrogen krustasea darat yang diwakili oleh ketam kelapa. Alih-alih urin yang encer, mereka membuang limbah mereka dalam bentuk guanin. Guanin adalah molekul purin, yang mirip dengan asam urat yang dikeluarkan oleh burung dan reptil gurun. Inilah terobosan ekskresi guanin, molekul ini hampir tidak larut. Anda melihat bagaimana guanin diubah dan dikeluarkan sebagai pasta putih atau kristal yang sangat pekat, dicampur dengan feses mereka. Proses ini memungkinkan mereka untuk membuang sejumlah besar nitrogen sambil meminimalkan kehilangan air hingga nol. Mereka telah mengubah masalah nitrogen menjadi strategi konservasi air. Perhatikan efisiensi metabolik yang luar biasa ini. Untuk mengubah amonia menjadi guanin membutuhkan serangkaian enzim yang rumit dan menuntut energi, tetapi manfaat jangka panjangnya melebihi biaya energi tersebut. Ini adalah investasi yang memungkinkan mereka untuk hidup di hutan pedalaman, jauh dari zona intertidal yang basah. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan untuk mengeluarkan guanin padat ini berjalan seiring dengan pengerasan cangkang dan adaptasi paru-paru. Tanpa kemampuan untuk menyimpan air secara internal dan membuang limbah tanpa air, semua modifikasi struktural lainnya akan sia-sia. Limbah guanin ini juga menyimpan rahasia lain. Karena sangat tidak larut, guanin dapat disimpan dalam jaringan tertentu, termasuk lapisan kutikula, selama molting, memungkinkan krustasea untuk menunda ekskresi hingga kondisi lingkungan lebih mendukung. Ketika Anda melihat ketam kelapa, Anda melihat kemandirian yang hampir total dari laut. Mereka adalah arthropoda darat yang paling terestrial, yang mencapai kemerdekaan ekologis melalui serangkaian kompromi fisiologis yang brilian. Mereka telah meniru, melalui jalur evolusioner yang sama sekali berbeda, strategi konservasi air yang digunakan oleh kelompok penakluk darat lainnya. Namun, evolusi selalu meninggalkan jejak. Anda melihat paradoks terakhir. Meskipun mereka adalah tuan di darat, siklus hidup mereka masih memanggil laut. Betina masih harus kembali ke air untuk melepaskan telur mereka. Kebutuhan untuk bertelur di laut adalah pengingat yang abadi, bahwa meskipun mereka telah membuang air sebagai sumber nafas dan saluran limbah, mereka tidak bisa melepaskannya sebagai tempat lahir. Mereka adalah krustasea darat pamungkas, tetapi mereka masih anak-anak laut. Anda kini merasakan beban gravitasi. Ini adalah musuh yang tak kenal lelah yang memaksa setiap makhluk yang meninggalkan air untuk berjuang melawan hukum fisika. Bagi krustasea, yang mengandalkan eksoskeleton di laut, daratan menuntut penataan ulang arsitektur tubuh mereka yang radikal. Di air,
Cangkang mereka hanya perlu melindungi, gaya apung melakukan sebagian besar pekerjaan menopang berat. Di darat, cangkang harus menopang massa tubuh ketam kelapa yang bisa mencapai 4 kg, berat yang besar untuk seekor arthropoda. Anda menyaksikan kompromi tulang rawan. Untuk menopang beban, cangkang harus diperkuat dengan kalsium karbonat yang lebih padat dan lebih banyak. Namun, pengerasan ini menimbulkan masalah. Bagaimana mereka bisa bergerak? Sendi yang terlalu kaku akan membuat mereka tidak bergerak. Evolusi memberikan solusi, memperkuat sendi dengan struktur apodeme internal. Apodeme adalah tonjolan internal pada eksoskeleton yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Bayangkan mereka sebagai tendon internal yang mengunci sendi agar tetap kuat. Anda melihat bagaimana apodeme ini menjadi jauh lebih besar, lebih keras, dan lebih terpusat pada krustasea darat, memungkinkan mereka untuk melakukan gerakan menopang berat dan kuat, seperti memanjat pohon kelapa. Tetapi, titik tekanan tertinggi adalah di mana fleksibilitas masih diperlukan. Anda melihat area sendi yang ditutupi oleh kutikula yang lebih lembut dan lebih elastis. Untuk mencegah robekan struktural di bawah beban berat, lapisan kutikula di area ini diperkaya dengan materi yang mirip tulang rawan. Anda merasakan tekanan pada kaki ketam kelapa. Setiap langkah yang mereka ambil di darat tidak hanya didorong oleh kekuatan otot, tetapi juga oleh dukungan internal dari cangkang yang diperkuat. Kaki mereka menjadi lebih tebal, lebih berotot, dan tersegmentasi dengan cara yang mengarahkan gaya ke bawah secara efisien, tidak seperti kaki dayung leluhur mereka. Ketam kelapa bahkan telah memodifikasi perutnya. Di laut, perut decapoda seringkali lunak dan fleksibel karena tidak perlu menopang berat. Anda melihat perut ketam kelapa telah mengeras dan melipat di bawah karapaks, memberikan dukungan tambahan pada organ internal dan menjaga integritas tubuh dari tarikan gravitasi yang tak henti-hentinya. Tanpa kompromi tulang rawan ini, ketam kelapa akan hancur di bawah beratnya sendiri. Mereka adalah insinyur struktur alami, yang membangun benteng internal dan eksternal secara bersamaan. Kemenangan mereka di darat bukanlah sekadar bernapas udara, itu adalah kemenangan arsitektur yang memungkinkan mereka mencapai ukuran raksasa dan menjadikannya sebagai arthropoda darat terbesar di bumi. Anda melihat ke belakang ketam kelapa, ke bagian tubuh yang secara tradisional paling rentan pada krustasea, perutnya, abdomen. Dalam banyak decapoda laut, perut adalah struktur fleksibel yang digunakan untuk berenang cepat atau menyelip, seringkali ditutupi oleh jaringan lunak yang rentan. Namun, di darat, Anda merasakan tekanan gravitasi menarik organ internal ke bawah. Jaringan lunak tidak dapat menopang usus besar, kelenjar pencernaan, dan hati yang berat tanpa dukungan air. Kekuatan tekan yang tiba-tiba, seperti jatuh dari pohon kelapa, akan menyebabkan kerusakan bencana pada organ dalam jika perut tidak terlindungi. Anda menyaksikan perubahan arsitektur perut yang krusial. Dalam ketam kelapa, evolusi telah mendorong segmen perut untuk mengalami pengerasan, sclerotization, yang signifikan. Bagian-bagian yang dulunya lunak kini menjadi lapisan tebal, berkapur, membentuk penutup pelindung yang kuat, sebuah pelindung yang melindungi organ-organ vital, viscera, dari tarikan gravitasi dan benturan. Perhatikan lebih dekat bagaimana perut ketam kelapa dewasa melipat ke bawah, terselip erat di bawah karapaks dada yang keras. Gerakan ini bukan hanya untuk perlindungan. Perut yang keras dan terlipat itu kini bertindak sebagai kerangka struktural yang menopang organ-organ pencernaan yang sangat besar yang dibutuhkan untuk memproses diet kelapa dan makanan terestrial lainnya. Perubahan ini juga mencerminkan transisi perilaku unik dari ketam kelapa dari kerabat terdekat mereka, umang-umang. Umang-umang darat masih harus membawa cangkang siput sebagai pelindung perut lunak mereka. Ketam kelapa, melalui pengerasan abdomen, secara genetik telah membuang kebutuhan akan cangkang eksternal tersebut. Anda melihat bahwa evolusi ketam kelapa adalah tentang spesialisasi yang mendalam. Mereka mengorbankan kemampuan untuk berlindung di cangkang eksternal dengan menginvestasikan sumber daya kalsium karbonat mereka ke dalam cangkang internal yang tebal dan abdomen yang diperkuat. Ini adalah kompromi yang memungkinkan pertumbuhan besar. Ketam kelapa menjadi arthropoda darat terbesar karena mereka berhasil menyelesaikan masalah biomekanik ini. Perut yang keras dan terlipat menjadi fondasi yang memungkinkan mereka untuk berdiri tegak, memanjat,
dan menggunakan capit mereka dengan kekuatan penghancur yang luar biasa di darat. Mereka adalah insinyur biologis yang sangat brilian, yang telah mengubah kelemahan struktural menjadi kekuatan terestrial. Setiap bagian tubuh, dari paru-paru Brentchios tegal hingga perut yang mengeras, berbicara tentang kemandirian yang sulit diperoleh dari lautan. Anda kembali ke garis keturunan Decapoda yang berani menjelajahi daratan. Kita tidak berbicara tentang leluhur ketam kelapa secara langsung, tetapi tentang kerabat dekat mereka, umang-umang awal, yang menemukan solusi cerdas untuk masalah dehidrasi dan perlindungan. Anda menyaksikan momen di mana strategi perilaku mengalahkan perubahan fisiologis. Karena tekanan evolusi membuat adaptasi paru-paru Brentchios tegal dan pengerasan cangkang berjalan lambat, beberapa krustasea awal menemukan jalan pintas, membawa habitat pantai mereka sendiri. Perhatikan umang-umang purba yang menarik cangkang siput yang ditinggalkan. Cangkang ini, yang dulunya adalah rumah bagi moluska, kini menjadi wadah air bergerak. Anda melihat umang-umang mengisi cangkang siput ini dengan sedikit air laut atau air tawar, mengubahnya menjadi reservoir air internal yang dapat diisi ulang. Reservoir bergerak inilah yang memungkinkan mereka mengambil langkah pertama yang signifikan ke darat, jauh dari zona intertidal yang basah. Air yang mereka bawa berfungsi ganda, ia menjaga kelembapan di sekitar bila insang yang belum sepenuhnya menjadi paru-paru darat, dan juga melindungi perut lunak mereka yang tidak terlindungi dari gravitasi dan predator. Anda menyaksikan bagaimana strategi ini menciptakan zona waktu yang aman. Dengan membawa reservoir air, mereka dapat memperpanjang waktu mencari makan mereka di darat secara signifikan, mengurangi kebutuhan untuk sering-sering kembali ke laut untuk membasahi insang. Strategi ini mendorong perubahan fisik. Anda melihat perut umang-umang berevolusi menjadi lebih fleksibel dan bengkok, disesuaikan untuk mencengkeram dan berputar di dalam cangkang spiral. Kaki belakang mereka menjadi kecil dan terspesialisasi, digunakan terutama untuk memegang cangkang, bukan untuk berjalan. Umang-umang darat adalah ahli konservasi air. Mereka adalah pemegang habitat, membawa reservoir kecil di punggung mereka. Anda melihat bagaimana mereka menggunakan cangkang mereka untuk menutup diri sepenuhnya, menciptakan lingkungan mikro lembab yang sempurna selama siang hari yang kering atau saat mereka beristirahat. Namun, strategi ini memiliki keterbatasan. Krustasea ini terikat oleh ketersediaan cangkang yang tepat. Untuk tumbuh, mereka harus meninggalkan cangkang lama dan menemukan yang lebih besar, sebuah pencarian yang berbahaya dan intensif energi. Disinilah garis keturunan ketam kelapa mengambil jalan yang berbeda. Daripada terus-menerus mencari wadah yang lebih besar, ketam kelapa, melalui pengerasan perut yang Anda lihat sebelumnya, pada akhirnya membuang kebutuhan akan cangkang eksternal. Namun, Anda tidak bisa memahami ketam kelapa tanpa memahami strategi umang-umang awal ini. Reservoir bergerak adalah langkah evolusioner yang penting. Sebuah taktik sementara yang memungkinkan krustasea untuk mencicipi kemerdekaan terestrial, membuka jalan bagi mereka yang pada akhirnya akan membangun benteng pelindung mereka dari dalam. Anda berdiri di pantai terjal yang penuh dengan sisa-sisa kehidupan laut. Di antara umang-umang awal, Anda menyaksikan tekanan seleksi yang tidak biasa, kebugaran mereka kini ditentukan oleh objek yang mereka temukan. Bayangkan betapa krusialnya pemilihan cangkang. Cangkang yang terlalu kecil tidak dapat menampung cukup air reservoir dan meninggalkan perut lunak mereka terbuka. Cangkang yang terlalu besar akan memperlambat pergerakan, menjadikannya sasaran empuk bagi predator terestrial. Keberhasilan krustasea ini di darat bergantung pada kemampuan mereka untuk menilai secara akurat ukuran, berat, dan kapasitas penahan air dari rumah siput yang telah mati. Anda menyaksikan kompetisi brutal untuk mendapatkan cangkang yang tepat. Ketika seekor umang-umang tumbuh, ia harus menghadapi risiko besar saat berganti cangkang. Selama transisi singkat itu, mereka rentan terhadap pengeringan dan serangan. Tekanan untuk menemukan cangkang yang sempurna adalah kekuatan pendorong evolusioner yang luar biasa, membentuk perilaku dan anatomi mereka. Tekanan seleksi cangkang ini memiliki efek hilir yang mendalam. Cangkang yang lebih baik memungkinkan umang-umang menjelajah lebih jauh ke pedalaman, di mana persaingan sumber daya lebih rendah. Ini memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kondisi kering lebih lama, yang secara bertahap mendorong adaptasi fisiologis internal, seperti paru-paru Brentchios tegal yang lebih baik, untuk berkembang.
Anda melihat bagaimana tekanan ini mengarah pada divergensi garis keturunan. Sebagian besar umang-umang terus menyempurnakan strategi penggunaan cangkang siput. Namun, untuk beberapa individu, terutama mereka yang tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, menemukan cangkang yang cukup kuat dan cukup besar menjadi tidak mungkin. Disinilah ketam kelapa mengambil langkah penting, membuka jalan bagi baju besi yang mereka bangun sendiri. Mereka tidak lagi mencari solusi eksternal. Sebaliknya, mereka mulai mengalihkan sumber daya metabolik kalsium karbonat untuk menguatkan perut mereka sendiri. Anda menyaksikan transisi, cangkang siput yang dulunya reservoir air dan pelindung fisik, kini digantikan oleh cangkang keras yang dibangun secara internal. Pengerasan perut ketam kelapa adalah jawaban evolusioner yang berani terhadap tekanan seleksi cangkang. Mereka membuang ketergantungan pada objek yang ditemukan demi kemandirian biologis total. Ketam kelapa modern tidak lagi membawa reservoir air eksternal, tetapi mereka membawa kelembapan di dalam perut mereka yang diperkuat. Kaki mereka tidak lagi dirancang untuk mencengkeram cangkang, melainkan dioptimalkan untuk berjalan di darat dan memanjat. Ini adalah perpisahan yang menentukan. Umang-umang darat adalah penakluk yang menggunakan alat, ketam kelapa adalah penakluk yang mengubah diri mereka sendiri. Mereka menunjukkan bahwa dalam evolusi, solusi sementara, cangkang siput, seringkali menjadi batu loncatan menuju kemerdekaan yang permanen. Anda menyaksikan garis pantai modern, tidak hanya didominasi oleh ketam kelapa raksasa, tetapi juga oleh banyak spesialis pantai lain. Ini adalah makhluk semi-terestrial, mereka mencapai jalan buntu evolusioner yang stabil namun terbatas. Perhatikan kepiting fiddler atau kepiting hantu. Mereka telah menguasai zona intertidal, bergerak cepat di pasir, dan menghirup udara dengan sangat baik. Anda melihat paru-paru Brachiostegal mereka telah berkembang, dan mereka dapat menghabiskan sebagian besar hidup dewasa mereka di darat. Namun, Anda melihat kebuntuan evolusioner mereka secara teratur harus kembali ke laut. Kebutuhan mereka untuk membasahi insang, untuk mengisi ulang reservoir air mereka, atau untuk membuang kelebihan garam mencegah kemerdekaan penuh. Mereka terikat pada air pasang, sebuah ketergantungan abadi pada zona batas. Spesialis pantai ini mewakili jalur evolusioner yang layak, tetapi terbatas. Mereka berhasil memenangkan kompetisi di lingkungan pesisir yang brutal, tetapi mereka gagal menembus jauh ke pedalaman. Adaptasi mereka, meskipun brilian, tidak cukup radikal untuk mengatasi masalah dehidrasi yang ekstrim di luar pengaruh laut. Anda menyaksikan perbedaan yang mendalam antara kepiting hantu dan ketam kelapa. Kepiting hantu memiliki paru-paru Brachiostegal yang efisien, tetapi mereka masih mempertahankan sisa-sisa insang yang berfungsi, memungkinkan pertukaran gas di air dan di udara, sebuah kompromi yang serbaguna tetapi tidak optimal. Mereka adalah amfibi sejati. Sebaliknya, Anda melihat ketam kelapa. Mereka telah membuang insang mereka, memilih spesialisasi total pada paru-paru udara. Ini adalah langkah yang berani dan mahal, tetapi memungkinkan mereka untuk memutus sepenuhnya rantai ketergantungan air sebagai orang dewasa. Mereka mengambil risiko eliminasi habitat yang lebih besar demi hadiah yang lebih besar, akses ke seluruh ekosistem terestrial. Kebuntuan semi-terestrial ini menunjukkan bahwa evolusi bukanlah perlombaan menuju kemandirian total. Banyak organisme menemukan niche di tengah-tengah, puas dengan kemampuan untuk hidup di kedua dunia. Namun, ini membatasi ukuran, jangkauan geografis, dan sumber daya makanan mereka. Anda melihat bahwa ketam kelapa adalah ekstremis terestrial, didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi batas-batas ukuran dan kelangkaan sumber daya. Mereka menolak kebuntuan semi-terestrial, memilih jalur adaptasi radikal yang menuntut setiap bagian tubuh mereka diubah. Perbedaan antara spesialis pantai dan ketam kelapa adalah perbedaan antara kompromi yang aman dan taruhan evolusioner yang berisiko. Hanya dengan menjadi spesialis udara total dan mengembangkan benteng pertahanan air internal, ketam kelapa dapat melarikan diri dari tepi air pasang dan menguasai daratan. Anda melihat garis keturunan ketam kelapa, bukan hanya sebagai spesialis pantai, tetapi sebagai keturunan umur panjang, makhluk yang berkomitmen sepenuhnya pada ceruk terestrial, mengunci diri dalam pernapasan udara total. Komitmen ini dimulai dengan keputusan anatomis yang tidak dapat diubah,
penyusutan dan hilangnya fungsi insang air. Anda menyaksikan bagaimana, seiring berjalannya waktu, sisa-sisa insang yang berfungsi menjadi usang dan kecil, digantikan oleh dominasi paru-paru branchiostegal yang berventilasi aktif. Mereka telah membakar jembatan kembali ke laut sebagai orang dewasa. Kunci evolusioner ke ceruk terestrial ini tidak hanya terbatas pada pernapasan. Anda melihat bagaimana mereka mengembangkan laju pertumbuhan yang sangat lambat, dikombinasikan dengan umur yang panjang. Ketam kelapa dapat hidup hingga 60 tahun, usia yang luar biasa untuk arthropoda, sebuah adaptasi yang memungkinkan mereka mencapai ukuran raksasa mereka secara bertahap. Laju pertumbuhan yang lambat ini adalah solusi evolusioner terhadap tantangan molting di darat. Berganti kulit adalah bahaya besar bagi krustasea besar. Dengan memperpanjang periode antara molting, mereka mengurangi frekuensi risiko dehidrasi dan predasi yang ekstrim, menukar pertumbuhan cepat dengan kelangsungan hidup yang lebih andal. Anda menyaksikan kemandirian yang luar biasa. Ketam kelapa dapat menjelajah bermil-mil ke pedalaman, jauh dari pengaruh langsung ombak, memanjat pohon, dan mendominasi sumber makanan yang tersedia di hutan. Mereka adalah predator puncak darat di banyak pulau, sebuah peran yang mustahil bagi kerabat semi-terestrial mereka. Namun, di tengah komitmen penuh pada daratan, Anda melihat paradoks yang abadi, warisan laut mereka. Meskipun mereka telah mengunci pernapasan udara total dan membangun benteng anti-dehidrasi yang sempurna, mereka tetap harus kembali ke laut untuk berkembang biak. Anda menyaksikan betina yang membawa telur-telur yang subur, kembali ke tepi pantai, dan melepaskan larva ke ombak. Larva mereka adalah makhluk akuatik sejati, bergantung pada air laut untuk pertumbuhan dan metamorfosis sebelum mereka sendiri naik ke darat. Inilah kisah evolusi yang belum selesai. Ketam kelapa adalah penakluk darat yang ekstrim, tetapi siklus hidup mereka adalah pengingat abadi akan 375 juta tahun di laut. Mereka mencapai kemerdekaan dewasa yang hampir total, tetapi mereka terikat oleh memori biologis reproduksi. Mereka adalah bukti sempurna dari kreativitas evolusi, kemampuan untuk mengubah setiap bagian tubuh untuk menaklukkan lingkungan baru, sambil tetap membawa rantai biologis ke masa lalu yang tidak dapat mereka putuskan.